Baik, karena proses dari setiap etapa-etapa yang diberikan oleh Komnas Perempuan eh, dianggap Novia terlalu berlarut karena banyaknya klien ya Ibu ya yang diterima oleh Komnas Perempuan. Menurut Ibu dari Jadi beberapa bulan, Komnas Perempuan tidak punya kewenangan untuk memberikan konseling, sehingga Komnas Perempuan memberikan rujukan terhadap kasus NWR baik. ini ke P2 TP2 Mojokerto. Lagi-lagi Baik. dalam konteks NWR ini kan dia sebagai korban, tetapi kemudian cara pandang dan sikap orang tua pelakunya juga menganggap bahwa Baik, selamat malam kawan-kawan semuanya. Bertemu lagi dalam program Bercerita, Berbagi Cerita di Balik Berita episode ke-76. Dan disiarkan setiap Selasa malam pukul 19.30 sampai 20.30 melalui live Instagram beritabaru.co. Dan malam hari ini saya Aulina Umaza akan memandu acara bercerita bersama dengan Ibu Maria Ulfa Ansor dari Komnas Perempuan dengan tema Tragedi Novia dan Tarik Ulur RUU TPKS. Kawan-kawan sekalian, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS terancam gagal disahkan setelah 5 fraksi masih menolak dalam proses pengambilan keputusan di Badan Legislasi DPR. Di sisi lain, jumlah korban kekerasan seksual terus bertambah, di mana baru-baru ini ada seorang mahasiswi ditemukan meninggal dunia akibat depresi karena pemerkosaan dan paksaan aborsi. Hal ini, menurut Komnas Perempuan, menunjukkan bahwa Indonesia memang tengah mengalami darurat kekerasan seksual. Nah, untuk mengetahui lebih dalam seberapa serius negara dalam melindungi perempuan dari tindak pidana kekerasan seksual, mari kita bahas isu ini bersama-sama dengan Ibu Maria Ulfa Ansor, hanya di Bercerita. Selamat malam, Ibu. ya, selamat malam Mbak Udina. Ya, Apa kabar? Alhamdulillah, karena ya, Alhamdulillah Bu ya, sehat ya Bu. Sehat, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga teman-teman semuanya juga sedang dalam keadaan sehat ya, karena akan menyimak 1 jam ke depan. Kira-kira bagaimana diskusi kita bersama dengan Komnas Perempuan, dan kami harapkan ini akan menjadi ide terbaik untuk teman-teman perempuan atau yang mungkin saat ini sedang bergelut dengan isu feminis dan patriarki dan lain sebagainya. Semoga bisa bermanfaat diskusi kita pada malam hari ini. Eh, Kabarnya baik juga Ibu dan juga teman-teman semuanya. Terima kasih ya Bu telah berkenan hadir bersama dengan beritabaru.co. Ya, sama-sama. Senang sekali Oke, bisa jumpa dengan para teman-teman dari berita baru.com ya. ya. Ini ada 26 audiens nih yang sedang menonton bercerita pada malam hari ini. Baik, Ibu, belakangan ini ya Ibu, kita tahu bahwa banyak sekali beredar berita-berita terkait Novia, mungkin ya kalau kita udah tahu trending Twitter nomor 1 2 hari yang lalu mungkin ramai mengangkat kasus bunuh diri seorang korban kekerasan seksual dalam keterangan pers yang dirilis Senin 6 Desember 2021 menyikapi kasus kita singkat saja NWR. Komnas Perempuan menilai bahwa Indonesia sedang mengalami darurat kekerasan seksual. Boleh diceritakan mengenai pernyataan tersebut, Ibu? Ya, apa namanya terkait dengan tadi dianggap bahwa ini adalah darurat ya kekerasan seksual itu sebenarnya kan berangkat dari pernyataan itu berangkat dari fakta bahwa Komnas Perempuan di dalam catatan tahunan itu setidaknya dalam selama 3 tahun terakhir gitu ya, kekerasan seksual itu menempati urutan terbanyak kedua setelah kekerasan fisik. Nah, ini Hmm. juga menjadi alasan mengapa kemudian ini situasinya angka kekerasan terus meningkat, sementara di sisi yang lain payung hukum yang kita tunggu-tunggu atau yang sekarang sedang dalam pembahasan di DPR
yaitu rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu tidak kunjung disahkan. Padahal RUU ini juga sudah diusulkan oleh Komnas Perempuan itu sejak 2012, kemudian masuk di prolegnas tahun 2016, tetapi kemudian gagal disahkan gitu oleh DPR pada 2019, sehingga kemudian DPR memasukkan kembali di dalam prolegnasnya pada tahun 2020, tetapi kemudian dikeluarkan lagi dari prolegnas dengan alasan karena masa pandemi, sehingga target regulasi perundang-undangan dikurangi gitu, sehingga ini yang kemudian dikurangi. Tetapi kemudian sebagaimana janji DPR juga gitu akan masuk kembali dalam prolegnas 2021, dan ini 2021 itu sudah masuk di dalam prolegnas dan sekarang posisinya sudah dalam dalam proses pembahasan draft ya, masih pembahasan draft di Balik. Baru sampai di situ, jadi belum sampai pada pengesahan sebagai RUU inisiatif DPR saja, itu belum gitu. Jadi baru pembahasan di tingkat draft Balik gitu, yang nantinya dari draft ini akan dibawa di dalam paripurna untuk ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR. Setelah itu baru diajukan ke Presiden. Jadi tahapannya masih cukup panjang, ini baru tahap awal. Ya, intinya jadi itu baru dibahas ya Ibu ya. Jadi darurat gitu. Jadi sambil menunggu RUU ini disahkan, itu korban sudah terus menambah bergelimpangan. Baik. Nah, oke. Tadi Bu Maria Ulfa berbicara terkait penegak hukum ya Bu ya. Sedangkan peristiwa Novia atau NWR ini menjadi peringatan keras ya Bu bagi pemerintah atau penegak hukum, lembaga sosial serta masyarakat dalam mengambil langkah preventif dan solutif tentunya. Nah, bagaimana posisi dari Komnas Perempuan sendiri Bu selain sebagai pengusul terkait RUU TPKS tersebut kepada DPR? Mungkin bagaimana posisi Komnas saat ini Bu melihat peristiwa kekerasan seksual yang semakin marak di Indonesia? Ya, situasinya memang harus segera mengambil langkah konkret ya, atau tindakan yang konkret. Dan perempuan saya kira sikapnya sangat tegas gitu ya, didukung dengan catatan tahunan Komnas Perempuan sejak di 2021 saja, ini sejak periode Januari sampai dengan Oktober 2021, itu kasus NWR ini merupakan salah satu dari 4.000 kasus kekerasan terhadap perempuan yang diadukan ke Komnas Perempuan dalam periode tadi yang saya katakan antara Januari sampai dengan Oktober. Nah, di antara kasus itu, di antara jumlah kasus ini adalah di antara 4.500 kasus itu diantaranya adalah kasus kekerasan seksual. Dan kasus NWR ini bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Jadi cukup banyak kasus kekerasan seksual yang dilaporkan datang langsung ke Komnas Perempuan maupun yang melalui pengaduan online. Begitu. Baik. Tapi kabarnya Komnas Perempuan juga sempat menerima pengaduan dari NWR ya Ibu. Itu persisnya kapan ya Bu, dan bagaimana perkara itu sebenarnya terjadi begitu? Iya betul. Jadi Komnas Perempuan menerima kasus NWR ini pada ini kasus itu memang disampaikan pernah melapor. Jadi tentu saja selain dia juga sudah menyampaikan kasusnya ke lembaga layanan terdekat, ini juga meminta bantuan ke Komnas Perempuan itu sekitar pertengahan Agustus ya. Pertengahan Agustus 2021 gitu. Kemudian setelah itu kan di Komnas Perempuan seperti biasanya dari pengaduan yang masuk, lalu ada tim yang melakukan analisis, juga kemudian Komnas Perempuan juga sudah memberikan sudah menindaklanjuti,
dengan diantaranya adalah Komnas Perempuan juga sudah berhasil menghubungi NWR ini pada 10 November ya untuk memperoleh informasi yang lebih utuh atas peristiwa yang dialaminya. Lalu termasuk juga dalam komunikasi itu juga menanyakan tentang kondisi dan juga harapannya terhadap tentu saja para Komnas Perempuan. Lalu Komnas Perempuan juga sudah menyampaikan. Nah, Baik. ini komunikasi terakhir yang disampaikan oleh yang diterima oleh Komnas Perempuan, dan Komnas Perempuan berkomunikasi dengan dia. Begitu, Mbak. Oke. Itu tadi berbagai Ada tambahan, ada hal penting ketika dia ketika berhasil dihubungi Komnas Perempuan itu korban sempat menyampaikan bahwa ia berharap masih bisa dimediasi dengan pelaku dan orang tuanya gitu, karena dia kan berharap sekali bisa ada pertanggungjawaban dari pihak pelaku dan keluarganya, dan dia membutuhkan pertolongan konseling karena ada dampak psikologis yang dirasakannya itu cukup berat. Kemudian setelah mendengarkan keterangan korban, Komnas Perempuan juga kemudian mengeluarkan surat rujukan pada tanggal 18 November tahun 2021 kepada P2TP2A Mojokerto. Kemudian juga karena situasi keterbatasan di pihak P2TP2A, kapasitas psikolog yang terbatas, sementara jumlah kliennya banyak, sehingga ini yang kemudian untuk konseling itu dijadwalkan oleh mereka pada awal Desember. Tapi kemudian keburu beliau korban meninggal. Begitu, Mbak. Baik, karena proses dari setiap etapa-etapa yang diberikan oleh Komnas Perempuan dianggap Novia terlalu berlarut karena banyaknya klien ya Ibu ya yang diterima oleh Komnas Perempuan. Menurut Ibu dari beberapa bulan, Komnas Perempuan tidak punya kewenangan untuk memberikan konseling, sehingga Komnas Perempuan memberikan rujukan terhadap kasus NWR ini ke P2TP2 Mojokerto. Begitu. Jadi pihak yang akan memberikan layanan konseling adalah P2TP2 Mojokerto, bukan Komnas Perempuan. Tetapi di sana, di TPP 2TP2-nya itu kan psikolognya kan sangat terbatas gitu. Sementara banyak klien yang harus dilayani. Begitu. baik, berarti memang permasalahan utamanya itu ada di P2TP2 ya Bu ya, di kabupaten masing-masing. Ya. Oke, baik. Nah, dari laporan yang diterbitkan Komnas Perempuan setiap tahunnya ya Ibu, kami melihat data kekerasan seksual justru makin meningkat dan bertambah begitu. Bahkan ketika pandemi saat ini. Dan menurut Komnas Perempuan, apa yang menyebabkan kekerasan seksual itu terus naik, Bu? Apa memang kurangnya perhatian dari P2TP2 di kabupaten masing-masing atau seperti apa regulasinya? Soal banyaknya kasus yang naik ya, kasus kekerasan seksual yang meningkat di masa pandemik, ini faktornya sebenarnya banyak ya. Banyak faktor Baik. yang mempengaruhi mengapa kemudian angka kekerasan seksual naik. Yang pertama setidaknya gitu ya, dengan masa pandemi ini semua orang di awal-awal itu kan tetap tinggal di rumah gitu kan, dengan komunikasi semuanya menggunakan medsos. Lalu itu juga ruang-ruang penggunaan medsos yang tidak produktif ya, tidak ini. Artinya seringkali juga penggunaan medsos itu tidak sepenuhnya hanya untuk hal-hal yang sifatnya produktif gitu ya. Tetapi juga di antara mereka itu kan banyak juga yang kemudian memanfaatkannya untuk menonton video porno dan lain-lain. Ini juga menjadi pemicu ya, Baik. orang kemudian ingin mempraktekkan apa yang dilihat gitu.
Jadi begitu ada kesempatan masa tidak agak ada masa pelonggaran, itu yang kemudian menjadi seperti ada mumpung gitu, semuanya mumpung ketemu, mumpung seperti itu. Itu yang Iya, pertama. Lalu yang kedua, ada faktor yang juga akar persoalan, saya kira faktor relasi yang timpang antara pelaku dan korban. Kalau kita mengacu pada konteks NBR ya, ada relasi yang timpang di mana cara pandang yang melahirkan relasi, cara pandang bias gender, cara pandang menganggap rendah terhadap perempuan gitu. Ini kan menimbulkan relasi yang kemudian tidak seimbang antara pelaku dan korban. Selain itu juga menimbulkan juga cara pandang yang menganggap bahwa perempuan bisa di stigma oleh masyarakatnya, oleh lingkungannya, bahkan oleh keluarganya sendiri. Lagi-lagi baik, dalam konteks NWR ini kan dia sebagai korban, tetapi kemudian cara pandang dan sikap orang tua pelakunya juga menganggap bahwa korban yang bersalah gitu, seolah-olah dia yang kemudian menjebak terhadap pelaku gitu. Itu cara pandang itu kan juga karena cara pandang yang diawali dengan cara pandang yang bias gender, lalu seolah-olah dia juga yang bersalah gitu. Jadi korban ini dalam posisi yang sudah dia menjadi korban, tapi juga dipersalahkan pula gitu oleh baik, orang-orang yang terdekatnya bahkan. baik. Gitu, Mbak. Ya, hal tersebut tentunya banyak sekali ya Ibu terjadi di kalangan anak muda terutama yang mungkin kenal melalui media sosial Ya, dan relasi-relasi tersebut kita kaitkan dengan anak-anak muda yang mungkin berpacaran melalui media sosial. Nah, latar belakang relasi pacaran ini kerap menyebabkan peristiwa kekerasan seksual yang dialami korban ini sebagai peristiwa suka sama suka gitu Bu ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, bagaimana pandangan Ibu Maria atas hal tersebut secara pribadi begitu Bu? ya, terima kasih. Mohon maaf, saya tadi tidak mengatakan relasi suka sama suka. Relasi kuasa. Yang saya katakan adalah Oke, relasi kuasa. Sama halnya di dalam pacaran ini kan juga yang menyebabkan gitu ya, menyebabkan lalu seolah-olah perempuan kemudian eh, diperlakukan gitu ya untuk melayani seksual pasangannya atau pacarnya. Ini juga faktornya relasi kuasa. Relasi dalam pacaran juga menjadi faktor saya kira yang bentuknya adalah relasi kuasa, di mana pihak laki-laki merasa berkuasa, merasa punya otoritas gitu ya untuk menekan pacarnya, bahkan mengancam gitu ya, meminta bahwa bukti cintanya itu dengan menyerahkan baik. kegadisannya atau menyediakan diri untuk bisa dihubungi secara bisa melakukan hubungan seksual kapan saja melayani pacarnya. Ini juga bagian dari relasi kuasa. Ancaman-ancaman seperti ini juga membuat kemudian perempuan tidak berdaya gitu. Nah, dalam konteks ini juga saya kira kembali kalau kita lihat kasus-kasus itu seperti itu, dengan janji-janji, dengan rayuan gombal misalnya, itu juga membuat perempuan menjadi tidak berdaya, dan laki-laki begitu begitu diketahui perempuannya hamil, dia bisa menghilangkan jejak gitu. Iya, Bisa baik. menghilangkan jejak, jadi untuk melepaskan tanggung jawabnya lalu dia kembali lagi menyalahkan perempuan karena dianggap perempuan yang mau gitu, salahnya dia, jadi selalu itu balik lagi perempuan dipersalahkan. Baik, karena relasi kuasa. Eh, Ibu, jika dicermati nih Bu ya cerita yang viral di media sosial, apakah keluarga atau orang-orang yang berada di sekitar NWR itu dapat dikategorikan juga sebagai pelaku kekerasan seksual ya Bu? Kalau dikatakan sebagai pelaku, mungkin perlu ditelaah lebih jauh ya dari sisi hukumnya ya.
Tetapi dari Baik. sikap dan perlakuan orang tua korban itu bisa dianggap dia mendukung pelaku, baik secara langsung atau tidak langsung. Dan ini bisa dilihat dengan indikasinya di antaranya misalnya pihak 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 keluarga pelaku itu menganggap bahwa korban yang kemudian yang dipersalahkan. Jadi misalnya ibunya mengatakan bahwa perempuan yang menjebak pelaku ini, jadi bukan pelaku yang memulai, kira-kira seperti itu. Jadi dianggap perempuannya yang kemudian menjebak pelaku. Di sini menunjukkan bahwa ibu dari pelaku itu sama sekali tidak menunjukkan keberpihakannya pada korban, bahkan empati pun tidak gitu. Seolah-olah menyerahkan bahwa ini salahnya dia gitu, salahnya si perempuan gitu. Ya ini saya kira situasinya seperti itu gitu. Kalau disebut secara hukum apakah dia bisa dikategorikan sebagai pelaku, ya karena saya bukan ahli hukum ya, saya mohon maaf ya tidak bisa Iya, iya. Baik. memberikan pernyataan itu. Tapi dari sisi sikapnya itu mendukung terhadap pelaku. Oke. Gitu Mbak. Ya. Baik, Bu. Eh, ini dalam salah satu rekomendasi Komnas Perempuan ya, Bu, tertulis bahwa kasus NWR ini menjadi momentum bagi negara untuk segera membenahi diri, termasuk dengan menyegerakan pengesahan RUU TPKS dan mengembangkan ekosistem dukungan pemulihan bagi korban di tingkat nasional maupun daerah. Nah, seperti apa tepatnya ekosistem dukungan pemulihan bagi kekerasan seksual, Ibu? Istilah ekosistem ini berawal dari ecology of human development, ecology of human development system dari Bronfenbrenner ya. Dia atau disebut bahkan sering disebut sebagai teori dari teori Bronfenbrenner. Di dalam konteks pemulihan korban, ekosistem ini meliputi lingkungan mikrosistem, lingkungan mesosistem, dan juga lingkungan makrosistem. Lingkungan mikrosistem adalah lingkungan yang terdekat dengan korban. Jadi lingkungan yang terdekat korban seperti misalnya orang tua, saudara, keluarga, dan sebagainya yang ada di lingkungan terdekat yang berinteraksi dengan korban. Nah, lingkungan yang terdekat ini yang seharusnya kalau kita menyebut bahwa kita akan membangun ekosistem terhadap pemulihan korban, dia yang paling dekat dengan korban, mereka inilah yang memberikan dukungan pertama gitu ketika ada korban seperti NWR ini. Keluarganya semua membackup dan membuat korban merasa ada teman, ada support yang bisa membesarkan hatinya dan bisa memberikan dukungan tidak saja secara psikis tetapi juga dalam melakukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh korban. Jadi dia tidak perlu misalnya curhatnya ke kawannya gitu, atau dia tidak perlu misalnya curhatnya melalui medsos. Jadi dia bisa curhat ke orang yang terdekatnya, dan orang yang terdekatnya ini harus memberikan dukungan. Apa yang harus dilakukan? Tindakan apa yang bisa segera memberikan perlindungan kepada korban? Itu yang disebut dengan mikrosistem. Kemudian yang kedua, tahap yang kedua adalah tahap mesosistem. Tahap mesosistem ini tahap di lingkungan di luar keluarga gitu ya. Jadi misalnya ada masyarakat, ada itu masing-masing harus juga memberikan dukungan dalam konteks sekali lagi NWR itu harusnya lingkungan yang terdekat di kampusnya itu juga bisa memberikan dukungan terhadap dia. Nah, bentuk-bentuknya, tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan itu mendukung, tidak menyalahkan, supaya korban bisa mendapatkan segera layanan pemulihannya. Kemudian pada level makrosistem tentu saja yang kita harapkan adalah ada regulasi, ada kebijakan, ada juga layanan-layanan yang dibangun oleh regulasi. Jadi dalam hal ini kalau kita berharap bahwa yang dimaksud makrosistem itu adalah
RUU tindak pidana kekerasan seksual, di satu sisi, di sisi yang lain untuk penyedia layanan ini kita juga butuh yang namanya sistem peradilan pidana terpadu, misalnya terhadap pemulihan korban itu juga diharapkan. Nah, dalam konteks ini harapan kita adalah pada makrosistemnya itu berharap pada RUU tindak pidana kekerasan seksual yang menunggu untuk disahkan ini, sehingga korban itu mendapatkan, selain juga mendapatkan pemulihan yang komprehensif, juga ada aspek pencegahan yang dilakukan yang dimandatkan oleh undang-undang ini. Ada pencegahan yang komprehensif, lalu di dalam proses pemidanaannya juga jelas, dalam proses acara pidananya juga jelas, kemudian korban juga bisa mendapatkan, selain dia mendapatkan pemulihan yang komprehensif, juga bagi pelaku itu juga mendapatkan hukuman yang selain hukuman pokok juga ada hukuman tambahan gitu. Dan diharapkan juga pelaku itu juga hukumannya tidak hanya di penjara, tetapi juga direhabilitasi mindsetnya, direhabilitasi bagaimana cara pandangnya terhadap perempuan, agar dia keluar dari penjara tidak lagi punya pandangan yang merendahkan perempuan, yang bisa memperkosa perempuan-perempuan lainnya. Begitu, Mbak. Baik. Ibu, ini kalau kita menarik lebih jauh ya, Bu, sebenarnya apa sih, Bu, persoalan dari terjadinya kekerasan seksual? Mungkin tadi Ibu menyebutkan bahwa banyaknya orang yang mungkin sekarang hanya kenal di media sosial, lalu percaya, dan tentunya COVID ini menjadi salah satu penyebab utama gitu ya, Bu. Saat ini yang menjadikan ini marak sekali kekerasan seksual di sekitar kita. Tapi sebenarnya lebih dalam lagi apa, Bu, penyebab utamanya itu? Ya, kembali lagi akar persoalannya adalah para cara pandang yang biasinder terhadap perempuan. Jadi yang cara pandang ini yang kemudian melahirkan sikap dan perilaku yang tidak setara terhadap perempuan. Melahirkan sikap ya, jadi dari cara pandang yang biasender ini melahirkan sikap dan perilaku yang tidak menghargai perempuan, menganggap rendah perempuan gitu ya, bahkan seolah-olah karena dia perempuan dia bisa disubordinasikan, dia bisa didiskriminasikan, dan pada konteks ini perempuan bisa dianggap perempuan disakiti, gitu. Kira-kira seperti itu. Dianggap perempuan tidak berdaya gitu. Jadi cara pandang ini sebenarnya yang kemudian merendahkan martabat perempuan. Kalau misalnya di masa pandemi, katakan misalnya tengah malam, kalau tidak punya cara pandang itu, tentu saja aman gitu situasinya. Tidak bisa orang bisa merendahkan begitu saja perempuan, memperdaya perempuan misalnya. Di satu sisi itu, di sisi yang lain juga tentu faktor infrastruktur dan aparat juga untuk memastikan jaminan keamanan itu juga menjadi penting ya. Jadi memang cukup kompleks. Iya, baik Ibu. Ini ada banyak sekali tanggapan-tanggapan dari chat box. Dari tadi saya melihat banyak sekali kayak semacam aduan gitu. Ibu, kenapa email saya belum direspon dan lain sebagainya. Nah, terkait, ya mungkin banyak sekali teman-teman yang juga mengirimkan email kepada Komnas Perempuan ya Bu, tapi mungkin belum dilihat atau seperti apa, saya juga nggak tahu. Karena dari tadi banyak sekali yang memberikan komentar bahwa Bu tolong lihat email saya, Bu tolong lihat email saya, seperti itu. Baik, mungkin itu juga nanti bisa menjadi PR juga untuk Komnas Perempuan untuk segera melihat email ya teman-teman. Mohon bersabar karena banyak sekali pengaduan kekerasan seksual. Baik, Ibu, kalau saat ini tuh banyak sekali teman-teman yang menganggap bahwa untuk melapor itu regulasinya itu dianggap terlalu rumit. Apakah benar seperti itu, Ibu? Saat ini ya? Iya. Sebenarnya kalau melapor ke Komnas Perempuan cukup simpel ya. Pelapor bisa menyampaikan pengaduannya ke Komnas Perempuan, itu bisa sekarang ini bisalah datang langsung, bahkan sekarang karena masa pandemi COVID ya memang sangat dibatasi untuk bisa masuk ke pengaduan offline ya.
kami membuka pengaduan online. Bisa kapan saja dengan cara mengisi link yang tersedia untuk pengaduan. Sangat mudah, sangat sederhana. Baik. Kemudian setelah itu baru ada tim yang nanti di pengaduan dan pemulihan yang akan memberikan respon ya terhadap terhadap laporan yang sudah disampaikan ke Komnas Perempuan. Oke, jadi ada linknya ya teman-teman, perlu diketahui bahwa saat ini mudah sekali untuk melapor, bisa melalui digital, bisa melalui link yang diberikan oleh Komnas Perempuan. Juga, ada hotline juga gitu, ada Instagram juga, ada Facebook juga gitu, jadi caranya bisa bermacam-macam media. Begitu, Mbak. Baik. Ibu, ini kita respon beberapa orang yang ada di chatbox ya, Ibu. Ini ada, Ibu, saya minta dijelaskan kalau ada orang yang berbicara begini. Kalau perempuannya yang mau ya berarti nggak termasuk kekerasan seksual. Jadi saya bingung, Bu, dan menempatkan posisi perempuan selalu salah. Begitu, Bu, di chatbox. Kalau Mungkin bagaimana? perempuannya, Kalau, sebentar. Oh ya. Kalau perempuannya yang mau, ya berarti nggak termasuk kekerasan seksual. Jadi saya bingung, Bu, dan menempatkan posisi perempuan selalu salah. Seperti itu. ya kalau Bagaimana perempuannya mau, tanggapan Ibu? kalau betul-betul misalnya perempuannya mau, tidak ada tipu daya, tidak ada janji-janji, tidak ada intimidasi, ya artinya dilakukan mau sama mau gitu. Baik. Dan Jadi, bagi Komnas Perempuan juga ketika dilakukan mau sama mau, apa yang harus dilakukan gitu kan, itu mau sama mau gitu. baik. Tetapi ketika saat terjadi misalnya tentu ketika mau sama mau juga pasti ada komitmen kan, tidak mungkin mau Ya, tanpa syarat misalnya, pasti ada syarat gitu, ada persetujuan dan ada syarat. Nah itu yang mungkin perlu digarisbawahi ya, sehingga seolah-olah kesannya lalu perempuan menjadi tanpa memiliki bargaining power gitu. ya. Begitu, Mbak. Bahkan ini ada yang bilang gini, Bu, tolong baca email saya. Saya sudah buat pengaduan ke email, masa saya harus beli sianida dulu baru didengar, Bu? Saya tidak bisa melihat. Iya, ini teman-teman. Iya, ini mungkin teman-teman banyak sekali ya, Bu, yang memberikan itu tadi yang saya bilang. Ini teman-teman pada bilang kalau minta emailnya dilihat, intinya begitu, Bu, kebanyakan. Oh, ya. Oke, teman-teman, ini mungkin nanti juga. Ke email siapa? Ke email Komnas Perempuan atau email saya? Oke, teman-teman, mungkin yang udah lapor itu kalian email ke Komnas Perempuan ataukah ke email dari ibunya pribadi? Kalau laporannya mungkin laporan ke Komnas Perempuan ya. Baik, nanti saya sampaikan ke bagian pemulihan dan pengaduan. Biasanya seperti itu, apakah menunggu waktu yang lama ataukah setelah melihat email itu langsung diproses atau seperti apa, Ibu? Ya, biasanya begitu langsung ada pengaduan, langsung ada tindak lanjut dari badan dari tim ya, dari tim langsung menindaklanjuti, misalnya langsung ada komunikasi dengan korban kalau laporannya belum jelas misalnya, atau bisa juga menindaklanjuti langsung apa yang diharapkan oleh korban, apa yang diperlukan gitu ya untuk bisa mendapatkan layanan. Komnas Perempuan biasanya memberikan rekomendasi. Nah, rekomendasinya bisa segera gitu oleh yang diberikan oleh Komnas Perempuan. Nah, tetapi persoalannya karena Komnas Perempuan tidak punya kewenangan untuk memberikan layanan, yang ada kan Komnas Perempuan memberikan merujuk kepada para pihak yang dibutuhkan oleh si pelapor ini. Begitu. Baik. Ibu, bagaimana jika ada kejadian kekerasan seksual tersebut ada di desa-desa yang saat ini mungkin mereka belum memiliki pengetahuan lebih untuk langsung lapor ke Komnas Perempuan seperti itu. Tapi
Kira-kira kewenangan seperti apa yang akan dilakukan Komnas Perempuan sendiri untuk menangani kekerasan seksual yang di daerah-daerah mungkin seperti itu, Bu? Ya, jadi kami mensosialisasikan bahwa laporan itu tidak harus ke Komnas Perempuan. Pertama itu ya, bahwa laporan itu tidak harus ke Komnas Perempuan, bisa melalui lembaga pengada layanan yang terdekat yang bisa dijangkau. Bisa juga ke layanan berbasis komunitas, eh, apa namanya, yang ada di masyarakat, lingkungan masyarakatnya itu kan ada 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 di daerah kan ada ya. Kemudian bisa juga ke P2TP2A. Ya sekarang namanya UPTD ya, Unit Pelayanan Terpadu di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Nah, UPT ini juga yang hampir dipastikan di setiap kabupaten kota ada. Jadi itu yang paling memungkinkan, karena kalau pengada layanan berbasis komunitas itu juga belum merata. Tidak semua komunitas eh, ada layanan berbasis komunitas. Jadi yang paling mudah adalah itu. Lalu yang kedua, kalau misalnya laporannya itu menyangkut apa namanya, bisa juga ke UPT kepolisian di Polsek atau di Polres misalnya, itu juga bisa dilakukan. Jadi silakan laporannya bisa ke lembaga-lembaga lain. Nah, kecuali kalau misalnya di tingkat lembaga layanan di tingkat yang terdekat maupun di tingkat komunitas itu tidak jalan, silakan bisa menghubungi Komnas Perempuan, dan Komnas Perempuan bisa membantu untuk memberikan rekomendasi agar segera diberikan layanan, atau agar segera misalnya diberikan kalau membutuhkan rumah aman, bisa juga Komnas Perempuan memberikan rumah aman yang bisa diakses misalnya di daerah. Baik, Begitu. artinya apabila di daerah-daerah ini misal pengaduannya itu sudah disampaikan, tapi karena psikolognya kurang begitu ya, misal ini salah satu masalah, jadi Komnas bisa Ya, memberikan rujukan seperti itu. Baik, betul. nah Betul, ini memang problem layanan, karena lembaga layanan ya, itu tidak semuanya memiliki psikolog memang. ya, Atau tidak semuanya memiliki psikiater, karena jumlah psikolog dan psikiater ini kan sangat terbatas ya, tidak bisa memastikan di semua desa, apalagi desa gitu, di semua kabupaten ya, juga, bahkan kadang-kadang kita masih sulit untuk menemukan psikolog atau menemukan psikiater yang bisa punya perspektif berorientasi pada korban. Itu memang tidak mudah gitu. Tapi saya kira kalau konselor itu biasanya atau psikolog itu relatif dia bisa memahami kejiwaan si korban ini. Ya, ini baik. memang problem kita Ini gitu, ada tanggapan dari keterbatasan teman-teman SDM. Ibu. Ya, Mungkin ini terkait pernyataan Ibu tadi ya. Terus ini ada ya, tanggapan. silakan. Kalau dipaksa-paksa Bu, padahal nggak mau karena pada awalnya nggak ada omongan untuk melakukan begitu. Bagaimana? Oh, mungkin ini Yang dipaksa tadi siapa? Bu ya. Yang Hmm? perempuan Bu, tadi yang masalah perempuan tadi. Ya, ya, ya perempuan bisa nolak. Kalau misalnya dipaksa, dia bisa katakan bahwa no sex sebelum Sebelum kalau menikah. saya misalnya, kalau saya atau kita yang muslim, katakan bahwa sebelum menikah kita dilarang untuk melakukan hubungan seks. Apapun caranya, apapun ajakannya, kita bisa katakan menolak bahwa kalau kita mengacu pada apa namanya di Al-Qur'an misalnya dikatakan wala taqrabuz zina, itu jelas sekali, mendekati zina saja tidak boleh gitu. Apalagi melakukan kita menyerah membiarkan tubuh kita misalnya di apa namanya kita diajak lalu kita mau, misalnya kita bisa katakan kita menolak. Jadi perempuan juga harus punya kemampuan untuk mengatakan tidak gitu. Kalau misalnya yang beragama katakan bahwa sebelum menikah ya kita tidak ada hubungan seksual gitu. Jangan sampai terjadi, dan itu juga kita juga harus punya pertahanan diri yang kuat juga gitu. Baik. Ya, intinya kita semuanya ini Ya, ya teman-teman harus memiliki benteng sendiri untuk diri kita sendiri ya, seperti itu ya Bu ya. betul. Oke, Ibu tadi saya mendengar bahwa ada sekitar 4.500 kasus ya yang dilaporkan ke Komnas Perempuan. Nah, mungkin karena kasus NWR ini menjadi salah satu yang sudah ke-up di media sosial,
Kira-kira nih Bu, ada nggak masalah yang mungkin lebih parah daripada kasus NWR ini, tapi memang belum apa ya, belum semasif kasus NWR ini? Eh, Jenis perkosaan itu ini bermacam-macam ya. Ada kasus yang sebenarnya cukup tragis, itu kasusnya Yuyun. Yuyun itu diperkosa massal, Baik, kemudian sampai kemudian dia meninggal pun itu masih diperkosa gitu. Sudah meninggal, bahkan terakhir dari hasil visumnya itu tidak hanya diperkosa, mohon maaf, dengan alat kelamin, bahkan dengan anggota tubuh lainnya dan juga dengan benda. Itu yang terjadi. baik. Dan kemudian dia meninggal sebelum sebelum melapor, bahkan ya meninggal di tempat, meninggal atau dibunuh gitu. Itu juga situasi yang dialami oleh perempuan korban perkosaan. Baik, sebenarnya memang ada banyak sekali peristiwa besar ya Ibu yang ditangani oleh Komnas Perempuan, dan kami harap juga teman-teman semuanya ini bisa memahami bahwa kinerja Komnas Perempuan ini memang sudah banyak sekali Bu ya yang ditangani, dan semoga teman-teman semuanya bisa memiliki benteng tersendiri, entah laki-laki ataupun perempuan, untuk bisa menghindari kekerasan seksual tersebut. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu, kasus-kasus kekerasan seksual ini mengakibatkan guncangan psikologis yang dapat mengarah pada kehancuran mental, kehilangan harga diri, depresi, hingga tahap bunuh diri. Nah, dalam proses pemulihannya, apakah cukup hanya dengan peran konseling dan pendampingan oleh psikolog, Bu? Eh, Tergantung ya, tergantung pada kadar atau pada kadar depresinya ya. Kalau dalam kasus seperti yang dialami NWR itu tidak cukup konselor, tapi udah butuh psikiater, butuh juga supporting system gitu ya, dengan tadi ekosistem, lingkungan keluarga mendukung, lingkungan masyarakatnya juga mendukung, berpihak pada kepentingan korban. Jadi sistem itu perlu disegerakan ya, karena apa namanya, supaya korban tidak mendapatkan kondisi yang makin makin memperburuk gitu ya terhadap situasinya. Nah, ini problemnya adalah apa namanya, ketika terjadi kasus itu biasanya terlambat. Karena Baik. perkosaan ini kan korban kecenderungannya kemudian memilih mendiamkan dulu. Dia tidak berani cerita, tidak berani melapor gitu ya. Dia ini kan sendiri, setelah dia tidak mampu, biasanya baru kemudian dia bisa bercerita. Jadi situasi ini yang apa namanya, yang membuat korban makin, pemulihannya juga makin lama gitu. Jadi memang sebaiknya lingkungannya juga harus sensitif gitu. Begitu melihat misalnya ada saudaranya atau ada keluarga kita yang berubah gitu, apa namanya, gerak-geriknya, sikapnya misalnya, itu juga kita bisa segera menanyakan situasinya, mendekap dia. Jadi jangan biarkan dia menyendiri, tetapi harus ditemani, harus katakan dia, kita dekap lah kita, supaya dia mendapatkan kelekatan dengan orang yang di lingkungan keluarganya, sehingga dia bisa percaya gitu, kalau dia bercerita dia tidak akan disalahkan, kalau dia memberikan bukti-bukti juga tidak akan diremehkan, tetapi didengar, diperhatikan gitu ya, sehingga kemudian ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya untuk melakukan pemulihan atau mau melakukan langkah-langkah strategis. Kalau misalnya di kepolisian ya pihak keluarga bisa memberitahukan atau bisa menjadi pertolongan, misalnya kepada lembaga bantuan hukum yang terdekat atau lembaga pemulihan yang terdekat misalnya. Itu. Nah, selama ini kan problemnya cara pandang tadi yang menganggap bahwa perempuan yang memulai, seolah-olah semuanya perempuan dipersalahkan gitu, sehingga bahkan orang tuanya sendiri pun juga ketika terjadi perkosaan tidak segan-segan bahkan mengusir terhadap korban ini. Jadi itu yang membuat korban makin terpuruk gitu.
Nah, situasi yang tadi disampaikan oleh Komnas Perempuan itu juga bisa mempercepat pemulihan ya. Jadi konseling saja itu memang tidak cukup gitu. Butuh Baik. butuh butuh layanan yang komprehensif Ya, jadi gitu, Mbak. sebenarnya yang lebih penting dari itu adalah peran orang-orang di sekitarnya ya Bu ya dalam proses Ya, pemulihannya tentunya. ya. Ya, ini ada tanggapan. Peran psikolog dan polisi mungkin belum cukup untuk mencegah terjadinya kasus pemerkosaan ini. Pendekatan personal mungkin bisa jadi solusi terbaik ya. Benar, itu seperti yang disampaikan oleh ibunya tadi. Oke. Nah, Ibu, untuk pelajaran penting apa sih Bu yang bisa kita dapatkan dan menjadi renungan untuk kita bersama ketika mendengar peristiwa NWR atau peristiwa-peristiwa yang mungkin dilaporkan ke Komnas Perempuan? Halo Ibu. Ya, kalau dari sisi kami di Komnas Perempuan, kasus NWR ini harus dijadikan sebagai momentum ya untuk beberapa hal yang terkait dengan pemulihan terhadap korban maupun yang terkait dengan penegakan hukumnya bagi pelakunya. Jadi misalnya diantaranya adalah ini negara harus segera membenahi diri. Jadi negara ini kan setidaknya lembaga-lembaga layanan yang ada di pemerintahan itu juga harus membenahi diri. Tadi ada kekosongan terhadap SDM, keterbatasan konselor, Baik. keterbatasan psikiater misalnya, itu juga harus ada upaya bagaimana cara memenuhi terhadap kekosongan para para SDM di tingkat pengada layanan maupun lembaga layanannya itu sendiri yang juga masih terbatas. Termasuk dengan menyegerakan pengesahan RUU tindak pidana kekerasan seksual, karena payung hukumnya untuk bisa menyediakan lembaga layanan, menyediakan SDM untuk penanganan, untuk pencegahan, penanganan dan pemulihan korban itu ya payungnya harus ada undang-undangnya dulu gitu. Dan RUU tindak pidana kekerasan ini sebenarnya menjadi menjadi apa namanya regulasi yang sangat ditunggu-tunggu dan di dalamnya termasuk juga bisa membangun ekosistem gitu dalam dalam tadi kalau yang saya jelaskan bagaimana kita bisa mengembangkan ekosistem itu ya juga harus didukung oleh undang-undang gitu. Ya mudah-mudahan kita berharap bahwa di dalam RUU TPKS itu DPR maupun pemerintah juga mempertimbangkan bahwa kasus NWR ini menjadi momentum untuk segera mengesahkan RUU TPKS gitu. Termasuk juga di dalamnya bagaimana terhadap menjadi sangat penting pemulihan yang komprehensif terhadap korban. Lalu yang kedua juga tentu bagi semua pihak juga diharapkan turut serta mendorong pengesahan RUU TPKS ini gitu, karena kita tahu bahwa RUU TPKS ini kan produk politik ya, sehingga situasinya kan juga bisa naik turun, bisa Ya, ya namanya juga kepentingan politik gitu. Bagi DPR mungkin melihatnya bahwa ini syarat dengan kepentingan politik, jadi masih bagi partai-partai yang belum mendukung dia masih posisinya adalah menunggu kira-kira menguntungkan atau tidak gitu. Bagi iya, masyarakat itu cara pandang itu yang sebenarnya juga harus, ini adalah mandat gitu, mandat konstitusi yang harusnya juga DPR punya panggilan nurani, tidak hanya semata-mata mengedepankan unsur politiknya atau kepentingan politiknya, tetapi ini adalah mandat konstitusional yang harus segera disahkan gitu. Ketika itu dilakukan pembiaran, menunda pembiaran sementara korban terus bertambah gitu ya, tidak bisa mendapatkan akses keadilan, itu negara juga bisa dipersalahkan gitu, bisa termasuk dikategorikan sebagai melakukan pelanggaran HAM. Nah itu yang saya kira juga menjadi bagian yang sangat penting gitu. Sekali lagi kita semua masyarakat sebagai bagian negara itu juga punya kewajiban untuk turut mendorong agar RUU tindak pidana kekerasan seksual bisa segera disahkan gitu. Jadi tidak hanya semata-mata kewajiban DPR dan pemerintah, tetapi kita semua masyarakat juga harus punya kewajiban mendorong itu gitu. Lalu secara internal tentu saja Komnas Perempuan juga menjadikan kasus NWR ini menjadi momentum juga untuk
melakukan pembenahan juga terkait dengan sistem penyikapan pada pengaduan korban, pada penguatan sistem rujukan, dan juga untuk meningkatkan upaya dalam menggalang dukungan bagi lembaga-lembaga layanan terhadap korban kekerasan. Saya kira begitu, Mbak. Baik, terima kasih Ibu. Tadi saya melihat banyak sekali akun-akun psikolog-psikolog, mungkin mahasiswa psikolog, banyak yang melihat tadi, dan semoga ini bisa menjadi salah satu Dan momentum juga untuk mahasiswa psikolog bisa berkontribusi, begitu ya Bu ya? itu, amin, mudah-mudahan. Karena Ya, ya ini panggilan untuk bisa memberikan bantuan konseling itu kan juga kalau dari Fakultas Psikologi, dari mahasiswa psikologi misalnya, meskipun belum selesai, ini kan bisa minimal mereka sudah punya ilmunya, tinggal prakteknya mungkin bisa memberikan dukungan kepada komunitas yang membutuhkan. iya. Begitu. Baik, Terima kasih ya, banyak. ya terima kasih Bu. Mungkin ini terakhir ya Bu ya, karena waktunya juga udah hampir habis. Eh, Closing statement dari Ibu sendiri untuk tema kita pada malam hari ini, kira-kira seperti apa Ibu? Ya, kami melihat bahwa NWR ini bukan satu-satunya kasus ya. Bukan satu-satunya kasus. Artinya, kalau kita lacak gitu ya, ini karena tidak terblow up saja gitu. Kalau kita lacak, Ya, bisa dipastikan NWR-NWR yang lain itu juga jumlahnya pasti sangat banyak. Tetapi mereka tidak berani melapor, tidak berani bicara, tidak berani menyampaikan kepada publik ya melalui medsos atau melalui media lainnya. Nah, ini ya, juga saya kira menjadi bagian yang harus menjadi pertimbangan. Berapapun jumlah kasus yang terlapor, meskipun yang di blow up hari ini atau dalam minggu ini adalah hanya NWR, itu kita tahu bahwa ini rentetannya sudah panjang. Nah, ya. sekali lagi, untuk momentum yang sangat strategis ini, mari kita sama-sama mendorong agar RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual segera disahkan. Begitu pernyataan terakhir saya. Semoga ini Oke, ada hikmah di balik NWR ini, DPR, pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terpanggil untuk segera bersama-sama mendorong RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan. Demikian, terima kasih banyak. baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada Ibu Maria Ulfa Ansor dari Komnas Perempuan, juga kepada kawan-kawan semuanya yang turut serta hadir dan berpartisipasi untuk bisa memberikan tanggapan kepada kita pada diskusi bercerita pada malam hari ini. Terima kasih Ibu, semoga bermanfaat Ya, apa yang sama kita diskusikan tadi, dan tentunya teman-teman semuanya tadi yang sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Bu Maria Ulfa bisa terbuka untuk bisa ikut berkontribusi bersama dalam menangani kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan semoga kita bisa berjumpa ya Ibu di ya, kesempatan terima kasih offline banyak. mungkin. Baik Ya, Ibu, kami sampaikan terima terima kasih kasih. kawan-kawan. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.